Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Kali ini saya melanjutkan pembahasan mengenai ucapan bahagia. Ucapan bahagia yang ketiga yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Seperti yang dikutip di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Dalam kehidupan sehari-hari, lemah lembut seringkali dikonotasikan sebagai sifat feminin yang lemah gemulai. Bahkan ada kamus yang mendefinisikan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang terlalu tunduk, mudah dipengaruhi, tidak bernyali, dan tidak bersemangat. Nah, kalau begitu keadaannya, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memiliki bumi? Karena biasanya orang yang menguasai bumi harus bersemangat, harus punya nyali untuk bersaing, tidak mudah terpengaruh, dan pekerja keras. Nah, mari kita menggali kebenaran mengenai hal ini. Dalam bagian ini tentunya Yesus tidak berbicara mengenai lemah lembut dari aspek lahiriah yang lemah gemulai itu. Sebaliknya, lebih menonjolkan kelemah lembutan dari aspek batiniah. Awalnya kata lemah lembut biasa digunakan untuk menyebut hewan ternak yang telah dijinakan dan selalu berada di bawah kendali tuannya, yaitu hewan-hewan ternak yang menjadi taat, turut pada perintah, dan gampang dikendalikan setelah sekian lama menjalani latihan. Dari situlah mulai diberikan pemaknaan tentang kelemah lembutan dalam bagian ini, yaitu sikap pengendalian diri, sabar, dan tidak mudah marah. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles berpendapat bahwa lemah lembut adalah terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Mereka yang tetap berkepala dingin ketika yang lain terbakar emosi. Jadi orang yang lemah lembut bukannya tidak pernah marah, juga bukannya marah yang berlebihan, tetapi selalu marah pada saat alasan yang tepat. Seorang penulis yang lain bernama Sinclair B. Ferguson memaknai kelemah lembutan dalam bagian ini. Ia berkata, orang yang lemah lembut adalah orang yang berdiri di depan pengadilan Allah dan menanggalkan sesuatu yang dulu dianggapnya sebagai haknya. Sambil mengucap syukur atas anugerah Allah, dia telah belajar untuk menaklukkan diri kepadanya dan bersikap lemah lembut terhadap sesamanya yang berdosa. Dengan demikian, kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Menurut Tuhan Yesus di dalam bagian ini, bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Tadinya kita sangka bahwa orang yang lemah lembut tidak akan maju-maju karena tidak punya semangat dan nyali, sehingga mudah dikelabui dan diinjak-injak. Tetapi kenyataannya bukanlah demikian. Kalau demikian, apa maksudnya memiliki bumi? Memiliki bumi juga bisa diterjemahkan mewarisi bumi, seperti yang dituturkan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, memiliki bumi bukan berarti mereka akan memiliki sebagian besar dari bumi ini. Bisa saja justru tidak akan memilikinya. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah memiliki atau mewarisi bumi bisa berarti diberkati oleh Tuhan. Karena bumi atau tanah identik dengan perwujudan berkat Tuhan. Seperti janji berkat Tuhan kepada Abraham memberi tanah atau negeri Kanaan kepada keturunannya. Dan tanah Kanaan itu sendiri adalah gambaran dari surga, di mana orang yang lemah lembut adalah pemilik dan pewaris kerajaan surga. Jadi secara literal, orang yang lemah lembut adalah anggota tubuh Kristus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu, sehingga ia dikatakan memiliki bumi. Sedangkan secara rohani adalah orang yang lemah lembut akan mempunyai damai sejahtera, karena jiwa yang lemah lembut akan memampukannya
untuk merasa puas dan menikmati apapun dan apapun yang dimilikinya di dunia ini. Nah, demikianlah penjelasan yang sederhana ini. Semoga semakin menjadi terang benderang. Tuhan memberkati.